Nyanyian tambahan 13. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia terlihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang Ku tahu, Kau mengenal hatiku. Kau melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia terlihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Inilah yang Kau mengenal hatiku. Kau melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah Kau mengenal hatiku. Kau Nomor 12, karya terbesar.
Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Yesus. Puji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Siapa kami di Tuhan? Haleluya. Siapa kami Tuhan? Kami tidak layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya kemurahan-Mu Tuhan. Hanya kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Puji nama Yesus. Puji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita lakukan dalam nyanyian rohani nomor 261. Datang padamu. Datang padanya dengan segenap hidupku. Panggil namanya dengan segenap hatimu. Pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Selamatkan hidupku. Datang padanya. Datang padanya dengan segenap hidupku. Panggil namanya dengan segenap hatimu. Pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku. Hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu. Ku sembah Kau selama hidupku. Yesus juru selamatku. Kita menyatakan selamatku. Ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku. Hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu. Ku sembah Kau selama hidupku. Kembali dari atas. Datang padanya dengan segenap hidupku. Panggil namanya dengan segenap hatimu. Pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku. Hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu. Ku sembah Kau selama hidupku. Puji bagi nama Tuhan. Kita kembali pujikan pujian ini dari awal. Nanti pada kornya saya mengundang hamba Tuhan muda Pendeta Fendri untuk membuka ibadah pelayanan dalam doa. Datang padanya dengan segenap hidupmu. Panggil namanya dengan segenap hatimu. Pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupku. Yesus juru selamatku. Yesus juru padamu. Kau mati. Hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu. Ku sembah Kau selama hidupku. Haleluya. Haleluya.
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat berkat Tuhan. Jikalau kami pada saat sore hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan, itu semua karena kasih sayang-Mu atas kehidupan kami. Terutama kami bangsa kafir Tuhan mendapat kesempatan karena korban-Mu di atas kayu salib. Itu sebabnya kami mau pergunakan kesempatan yang ada ini untuk lebih lagi sungguh-sungguh dalam pengikutan kami kepadamu Tuhan. Itu sebabnya kami membawa kehidupan kami pada saat sore malam hari ini untuk datang beribadah kepada Engkau. Karena kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini, kehidupan kami mendapatkan pembaharuan, penyucian yang senantiasa kami rasakan di dalam kandang penggembalaan. Itu sebabnya kami membawa kehidupan kami untuk senantiasa disucikan Tuhan, sehingga kami boleh layak masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni kami dibawa menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya kami menyerahkan ibadah pelayanan kami saat sore hari ini ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Biarlah Dikau sebagai imam besar agung beracara di tengah-tengah ibadah pelayanan kami, mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kuasa hadirat Tuhan, terutama kuasa firman pengajaran-Mu yang bekerja atas kehidupan kami, membaharui kehidupan kami, kami dipulihkan, sehingga kami boleh layak menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan-Mu, bahkan umat-umat-Mu Tuhan urapi, Tuhan pakai Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh layak beribadah melayani Engkau. Segala pekerjaan kuasa iblis setan apapun bentuknya, bersehati kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kemenangan dari Tuhan, kebebasan Roh Kudus menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka dan tabiskan ibadah pelayanan kami saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, ucapkan terima kasih pada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah pelayanan kita pada sore hari ini dalam doa. Pada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini bersama dengan kami di tempat ini, juga yang mengikuti lewat siaran online di rumah masing-masing, saya mengucapkan selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian tambahan nomor 8. Ingat kasih. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah
ingat kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya. Haleluya. Ku takkan lupa. Kita mengangkat tangan kanan. Kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Biar kita tetap mengingat kasih Tuhan yang terlalu besar bagi kehidupan kita. Kita yang sebenarnya kehidupan yang hina, kehidupan yang tidak layak, kehidupan yang sebenarnya harus binasa. Tetapi oleh karena kasih Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, kehidupan kita yang hina Dia mau jadikan berharga. Sampai suatu waktu kita bisa menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian tambahan nomor 6. Hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh
sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kor, bulu yang terkulai, bulu yang terkulai akan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkan, akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi kornya, bulu yang terkulai, kita mengangkat tangan sama. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, akan dipadamkannya, akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Terlalu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab seringkali kehidupan kita sudah seperti bulu yang patah terkulai, sudah seperti sumbu yang sudah hampir padam. Tetapi kalau kehidupan kita masih mengingat kasih Tuhan, kembali kepada Tuhan, maka masih ada harapan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Sampai kehidupan kita benar-benar bisa sama sempurna seperti Tuhan. Ini sangat sungguh-sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman, sebab hanya firman Tuhan yang mampu untuk membentuk kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita, menyucikan kita hari demi hari, sampai suatu waktu kita sempurna seperti Tuhan. Kita lakukan dalam nyanyian 300, menjadi seperti Kau Yesus. Mari bersama kita bangkit berdiri. Hanya Kau, Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang ku dambakan. Perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus. Pelayanan semuanya serahkan pada Bapa. Seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Menjadi seperti Kau Yesus, kita mengangkat tangan kanan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kemurahan bagi kami. Engkau menolong kehidupan kami manusia yang berdosa ini. Kehidupan yang hina ini, Engkau mau ubahkan untuk menjadi sempurna seperti Engkau, untuk menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Untuk kami siap menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Itu sebabnya kami sangat bersyukur jika pada sore hari ini masih diberikan waktu kesempatan untuk kami menikmati firman-Mu Tuhan. Sebab hanya kuasa firman-Mu yang mampu menyucikan, membaharui kehidupan kami, untuk menjadikan kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Dan kami juga sebentar akan berdoa menyembah Engkau Tuhan, untuk mempercepat proses perobekan daging, proses pembaharuan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi
bagi kami, Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua. Dan biarlah urapan-Mu dicurahkan atas kami semua. Urapi mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Dan juga urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman yang suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman, mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang masih mau mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman, saat kami berdoa menyembah Engkau, apapun bentuknya kami tolak usir semua. Kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya, bersama istri saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan selamat untuk kita memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan, kita masih melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-70 sampai 72. Ya, Markus 14 ayat 70 sampai ayat yang ke-72. Silakan. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Iya, terima kasih. Gereja Tuhan di akhir zaman ini memang akan diperhadapkan dengan banyak tantangan, kebencian, penangkapan, ya, penganiayaan, ya, sampai nanti ke pembunuhan karena Yesus. Itu gereja Tuhan di akhir zaman ini memang akan diperhadapkan dengan kebencian, ya, sampai pembunuhan karena Yesus. Nah, sehingga banyak orang Kristen yang menyangkal Yesus, tidak tahan menderita, menyangkal Yesus seperti Petrus. Kalau saya membaca, bagaimana saya menonton juga, lihat di internet penganiayaan gereja di mana-mana terjadi, apalagi di negara-negara yang memang minoritas, ya, sampai pemerintahnya yang memburu orang Kristen, sampai mau membunuh orang Kristen. Nah, itu terjadi di akhir zaman ini dan akan semakin hebat. Nah, sehingga banyak orang Kristen yang menyangkal Yesus seperti Petrus. Nah, 3 kali Petrus menyangkal Yesus, artinya ada 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Artinya yang pertama, Petrus menyangkal Yesus dengan segenap tubuh, jiwa, dan rohnya. Ini Petrus 3 kali. Dia menyangkal Yesus dengan segenap tubuh, jiwa, dan rohnya. Sama dengan segenap hidupnya. Yang seharusnya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, ini dibalik, malah menyangkal Yesus dengan segenap hidupnya. Ini yang pertama. Pengertian pertama, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Yang kedua, Petrus menyangkal Bapa, itulah Tuhan, kemudian Anak, yaitu Yesus, dan Roh Kudus, yaitu Kristus. 3 kali. Jadi Petrus menyangkal Bapa, Tuhan, Anak, Yesus, Roh Kudus, Kristus. Sama dengan menyangkal Allah Tritunggal.
menyangkal Allah Tritunggal. Berarti Petrus sudah menjadi sama dengan antikris. Ini yang kita harus waspadai. Rasul yang senior, murid yang senior yang begitu dipakai Tuhan, bisa dalam sekali kejatuhannya sampai menjadi sama dengan antikris. Ya, di dalam 1 Yohanes dikatakan orang yang menyangkal Allah Tritunggal itulah antikris. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itulah adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Iya, ini menyangkal Allah Tritunggal. Sehingga orang yang menyangkal Allah Tritunggal ini, tubuh, jiwa, dan rohnya dicap antikris, dicap 666. Yaitu tubuh, jiwa, rohnya. 6-nya ada 3. Angka 6-nya 3. Di tubuh, jiwa, rohnya sudah dicap oleh antikris. Dan ingat, antikris itu adalah binatang buas dalam Wahyu 13 ayat 1 dan seterusnya. Memang dalam terjemahan lama, terjemahan baru hanya disebut binatang. Kalau terjemahan lamanya itu buas. Coba marilah baca dulu lagi Wahyu 13 ayat 1 mulai. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama Ini hujan. antikris. Terjemahan lamanya ayat 1. Terjemahan lamanya. Lalu aku melihat seekor binatang, saya bacakan saja. Maka aku tampak pula seekor binatang buas keluar dari dalam laut. Nah, terima kasih. Jadi antikris itu adalah binatang buas. Nah, orang yang menyangkal Allah Tritunggal, yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf, hidupnya seperti binatang buas. Nah, hidupnya seperti binatang buas, yaitu hidup menuruti hawa nafsunya, itu seperti binatang buas. Hidup menuruti hawa nafsu dagingnya atau nalurinya, itu. Mohon maaf ya, binatang buas itu anaknya sendiri bisa dia makan. Nah, itu saking buasnya. Nah, ibunya, induknya bisa dimakan. Nah, ini binatang buas, hidup menuruti naluri atau hawa nafsu dagingnya yang buas, sehingga jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Nah, ini. Jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ini yang kita perlu waspadai. Jadi kalau kita renungkan Petrus saja, rasul yang hebat, ya, yang dipakai Tuhan luar biasa, bisa turun merosot rohaninya, betapa dalam kejatuhannya sampai menjadi sama dengan binatang buas. Orang yang dipakai Tuhan itu bintang. Begitu menyangkal Tuhan Yesus Kristus langsung turun jadi binatang. Ditambahi binatang buas. Hidup menuruti hawa nafsu daging, naluri, sehingga jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Akibatnya Wahyu 19 ayat 20. Akibatnya Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-20. Maka tertangkaplah binatang itu Ya. dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, ini akibatnya tenggelam atau dilempar atau tenggelam ya sama ya. Tenggelam di dalam api neraka. Tenggelam dalam lautan api yang menyala-nyala, itu neraka. Tenggelam di situ dan binasa selamanya. Itu akibatnya. Antikris itu dilempar nanti ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Kehidupan yang sudah ada capnya ikut juga akan dilempar dalam lautan api dan belerang. Itu binasa selama-lamanya. Ini jadi Petrus ini yang sudah menyangkal Yesus
sudah begitu dalam jatuhnya. Dari bintang jadi binatang buas. Itu betapa dalam jatuhnya. Tapi syukur kepada Tuhan. Ayat 72 Markus 14 tadi, Petrus masih diberikan kesempatan untuk ditolong, ya, lewat kokok ayam. Nah, masih dapat kesempatan. Petrus yang seharusnya binasa masih diberikan kesempatan ditolong lewat kokok ayam. Nah, kokok ayam inilah yang mengingatkan Petrus akan perkataan Yesus bahwa Yesus sudah pernah memperingatkan Petrus, engkau akan menyangkal aku. Nah, ini kokok ayam ini yang mengingatkan Petrus sehingga dia bisa menyadari dosanya, dan dikatakan di situ dia menangis terseduh-seduh. Nah, itu menyadari dosa, menangis terseduh-seduh. Ya, ini menangis terseduh-seduh ini artinya mengaku dosa dengan hancur hati. Ya, ini Petrus dapat kesempatan untuk ditolong sehingga dia bisa mengaku dosa dengan hancur hati. Ya, saya sudah berkali-kali menerangkan kokok ayam itu secara rohani sekarang menunjukkan firman penggembalaan. Itu kokok ayam, firman penggembalaan, yaitu firman pengajaran yang benar yang Tuhan percayakan kepada seorang gembala untuk diberitakan dengan setia, dengan teratur. Ayam itu setiap pagi setia, jam berapa dia berkokok, setiap subuh ya setia ya berkokok. Teratur, bersambung, berkesinambungan, terus setiap hari, terus berulang-ulang. Nah, itu firman penggembalaan, firman pengajaran benar yang Tuhan percayakan kepada seorang gembala untuk diberitakan dengan setia, dengan teratur, berkesinambungan, berulang-ulang, sederhana. Nah, itu. Kokok ayam sederhana, secara sederhana, ya, sehingga bisa menjadi makanan rohani bagi sidang jemaat. Jadi sedalam apapun kejatuhan kita, kalau kita masih ada dalam penggembalaan, masih bisa mendengar firman penggembalaan, masih ada kesempatan untuk diangkat, ditolong oleh Tuhan. Amin. Masih ada kesempatan untuk diangkat atau ditolong oleh Tuhan. Seperti Petrus, sudah dalam jatuhnya masih dapat kesempatan untuk diangkat dan ditolong oleh Tuhan. Tapi kalau kita keluar dari penggembalaan, tidak ada kesempatan untuk ditolong. Sekarang kita pelajari kegunaan firman penggembalaan dalam 3 macam ibadah pokok. Firman penggembalaan dalam 3 macam ibadah pokok. Ayo ya, kalau kami hamba Tuhan memberitakan firman secara berkesinambungan, berurutan, teratur. Nah, ayo sidang jemaat juga dengar dengan secara berkesinambungan juga, berurutan ya. Jangan datang dengar kemudian tidak lagi, datang tidak, sehingga poin-poinnya sudah terlewatkan, ada yang terlewatkan. Barangkali pas poin yang dia lewatkan itu disitulah jawaban atas pergumulannya. Begitu dia lewatkan, tidak dapat jawaban. Makanya ayo kita tekuni ini kegunaan firman penggembalaan dalam 3 macam ibadah pokok. Yang pertama, memberi kekuatan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita bagi tubuh jiwa roh kita, supaya tidak menyangkal Allah Tritunggal. Nah, diingatkan terus tiap kali ibadah datang firman. Nah, supaya kita tidak menyangkal Allah Tritunggal. Nah, ada kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Di dalam Roma 12 ayat 12 di situ dikatakan ya, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, bersuka cita dalam pengharapan. Nah, ini firman fungsi kegunaan firman penggembalaan ini yang membuat kita bisa bersuka cita dalam pengharapan, bisa bersabar dalam kesesakan, bisa bertekun dalam doa, sehingga tidak menyangkal Yesus, tidak menyangkal Allah Tritunggal. Kesesakan kita hadapi sekarang semakin luar biasa, semakin hebat. Tapi kalau orang tergembala, ya ada firman, dia punya pengharapan. Penderitaan yang saya alami, kesesakan yang saya alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan, bukan mau, sudah sediakan bagi kita. Tidak sebanding. Nah, itu orang yang punya pengharapan. Marilah baca Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12
ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya, bersukacita dalam pengharapan. Nah, jadi kita bersukacita dalam pengharapan. Ya, sekalipun kita diperhadapkan dengan kesesakan, kita bisa bersabar dan kita bisa bertekun dalam doa. Itu semua kekuatan dari firman penggembalaan. Ya, ini semoga kita mengerti. Ingat, penderitaan kita sekali lagi tidak sebanding, kesesakan kita, penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, itu pengharapan kita. Ayo baca lagi di dalam Roma 8. Roma 8. Kita membaca ayat 17 dan 18. Nah, ini pengharapan kita. Lewat firman penggembalaan diulang-ulang disampaikan. Nah, supaya kita punya pengharapan dan kita bersabar, kita bisa bertekun. Kita baca Roma 8, 17, 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini kalau kita menderita nanti kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Terus, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. iya, kemuliaan yang akan kita terima itu tidak sebanding ya dengan penderitaan kita di dunia ini. Ayo kita bersabar dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, ya, bertahan, terus ikut Yesus, bersukacita di dalam pengharapan. Begitu kita mulai kecewa, kita mulai tawar hati dalam kesesakan, kekuatan kita langsung turun drastis menjadi kecil. Kekuatan tadi yang luar biasa dari firman penggembalaan yang hebat, besar, menghadapi tantangan, begitu kita kecewa, langsung kecil kekuatan kita. Menghadapi tantangan yang luar biasa, binatang buas loh yang kita hadapi ini. Antikris, nabi palsu itu binatang buas, naga, binatang buas yang bekerja luar biasa akhir zaman ini. Lalu kita menghadapi dengan kekuatan kecil, habis kita. Makanya tidak heran banyak yang menyangkal. Banyak yang menyangkal sampai murtad, sampai meninggalkan Yesus, menjadi sama dengan antikris. Lagi baca Amsal 24 ayat 10. Ayo jangan kendor, jangan lemah, jangan kita putus asa menghadapi kesesakan yang ada ini. Ada firman penggembalaan, makanya jangan keluar dari penggembalaan. Tekuni itu, nikmati firman penggembalaan. Kita punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kita baca Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Jika engkau tawar hati, engkau kecewa, engkau putus asa pada masa kesesakan, bagaimana dikatakan? Kecillah kekuatanmu. Jadi kecil kekuatan kita. Sehingga akhirnya menyangkal Yesus. Jangan dulu penderitaan diperhadapkan dengan godaan saja, itu bisa menyangkal. Tuhan tolong kita jangan menjadi seperti Petrus yang menyangkal. Ayo nikmati firman penggembalaan. Kegunaan yang kedua, kegunaan pertama tadi memberi kekuatan bagi tubuh, jiwa, roh, membuat kita bisa bersukacita dalam pengharapan. Karena kita tahu ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa besar disediakan bagi kita. Kita bisa bersabar dalam kesesakan dan kita bisa bertekun di dalam doa. Begitu kita kecewa, kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Habis kita ditelan oleh binatang itu, oleh binatang buas. Yang kedua, kegunaan yang kedua, menghancurkan hati yang keras. Menghancurkan hati yang keras menjadi hancur hati. Hati keras dihancurkan menjadi hancur hati, seperti Petrus menangis terseduh-seduh. Tadinya Petrus sombong, keras hati. Sudah diingatkan Tuhan, kamu semua akan tergoncang iman. Dia nomor satu yang merasa hebat, kuat. Biar mereka semua tergoncang iman. Aku tidak.
Kamu akan menyangkal aku, wah biar aku mati. Aku rela mati untuk engkau. Nah, itu kekerasan hatinya Petrus, kesombongannya. Nah, lewat kokok ayam dihancurkan semua. Lewat firman penggembalaan, kekerasan hati dihancurkan. Menjadi hancur hati. Seperti Petrus yang menangis terseduh-seduh. Inilah bersyukurnya kita. Selama masih ada dalam penggembalaan, sedalam apapun kejatuhan kita, seperti Petrus, masih ada kuasa pengangkatan dari firman penggembalaan. Bisa ditolong. Bayangkan Petrus yang tadinya menyangkal, dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, dia diangkat, dijadikan gembala. Gembala gereja mula-mula di Yerusalem. Diangkat jadi gembala. Nah, ini yang tadinya sudah menyangkal keras hati, hatinya dihancurkan, bisa menjadi diangkat menjadi gembala. Nah, ini selama masih ada dalam penggembalaan, sekali lagi, sedalam apapun kejatuhan kita, masih ada kuasa pengangkatan dari firman penggembalaan. Sebaliknya, kalau kita di luar penggembalaan, keluar dari penggembalaan yang benar, ketika kita jatuh akan terus tenggelam, terus merosot, tidak pernah terangkat, terus tenggelam sampai ke dalam lautan api dan belerang. Tadi dalam Wahyu 19 ya, sampai tenggelam ke dalam lautan api dan belerang. Oh, jangan keluar dari penggembalaan, jangan. Semoga kita bisa mengerti. Sekarang pengertian hancur hati. Nah, apa ini? Pengertian hancur hati, seperti Petrus menangis terseduh-seduh. Apa ini pengertian hancur hati? Seperti Petrus yang menangis terseduh-seduh. Pertama, atau A, menyadari dosa, menyesali dosa, dan mengakui dosa dengan jujur, dengan tulus. Nah, tidak ditambah kurang, tidak dibuat-buat, apa adanya kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu hancur hati. Kita menyadari dosa, menyesali dosa, mengakui dosa dengan tulus, dengan jujur apa adanya kepada Tuhan, kepada sesama. Dan setelah diampuni, jangan diperbuat lagi. Jangan diperbuat lagi. Makanya Petrus catat di dalam suratan Petrus, jangan sampai kita lupa pengampunan dosa. Itu Petrus catat. Jangan sampai lupa pengampunan dosa. Makanya setelah diampuni kita dibenarkan karena pengampunan. Jangan bertahan hanya pada level dibenarkan karena mendapat pengampunan. Meningkat sampai kita bisa membenci dosa. Itu kebenaran yang itulah yang disebut dengan kesucian. Kebenaran yang meningkat untuk kesucian sampai kita membenci dosa. Itu harus ada dalam diri kita. Cobalah dibaca, Petrus catat di dalam suratnya karena dia sudah mengalaminya, bahwa dia sudah diampuni dosanya, sehingga dia catat, dia peringatkan supaya kita yang membaca catatan Petrus ini jangan sampai lupa akan pengampunan dosa kita. Ayo kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini jangan lupa pengampunan, jangan. Ayo mari menjadi seperti Petrus yang tadinya tenggelam, sekarang diangkat, dan dia dibenarkan, ya, bisa mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sama, dibenarkan dan menerima. Bukan hanya dibenarkan, Petrus mengalami kasih Tuhan. Petrus mengalami kasih Tuhan untuk menutupi segala dosa. Kasih Tuhan itu menutupi segala dosa sampai suatu saat tidak ada lagi dosa dalam diri kita. Itu begitu kita mengaku, dosa diampuni, sampai kita benci, tidak mau ulangi lagi. Nah,
kasih Tuhan menutupi dosa kita sampai suatu saat tidak ada dosa lagi. Nah, makanya Petrus catat lagi di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Ini pengalaman-pengalaman Petrus, dia catat semua, dia bagikan kepada kita biar jadi pengalaman kita juga. Amin. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 ini dikutip dari Amsal 28 ayat 13. Tapi baca saja 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Iya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Segala dosa ditutupi. Ini dengan mengaku, dengan kegunaan firman penggembala membuat kita hancur hati. Nah, bisa menyadari dosa, mengaku dosa, menyelesaikan dosa. Kasih Allah menutupi segala dosa kita sampai tidak ada dosa lagi dalam diri kita. Nah, disinilah pentingnya firman pengajaran, firman penggembalaan, firman pengajaran yang keras. Bukan lembek-lembek. Kalau pengajarannya lembek-lembek, aduh. Firmannya lembek-lembek, kapan kekerasan hati itu dihancurkan? Kekerasan hati itu bagaikan bukit batu. Lalu firmannya hanya roti. Lembek-lembek roti. Pukul bukit batu. Tidak hancur-hancur. Perlu palu. Yeremia 23-29 itu ya. Palu. Perlu palu menghancurkan bukit batu. Firman yang keras. Puji Tuhan. Ini pengertian hancur hati yang pertama. Yang pertama, menyadari dosa, menyesali dosa, mengakui dosa kepada Tuhan, kepada sama. Setelah diampuni, jangan diperbuat lagi. Kita mengalami kasih Tuhan, menutupi segala dosa sampai tidak ada lagi dosa dalam diri kita. Yang kedua, pengertian hancur hati, tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, itu hancur hati. Tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Banyak tersungkur hari-hari ini menyembah Tuhan. Orang yang menyangkal Yesus, sudah Tuhan Yesus sendiri sudah vonis, orang yang menyangkal dirinya, menyangkal Yesus, akan disangkali oleh Yesus di hadapan Bapa di surga. Berarti binasa. Orang yang menyangkal Yesus itu sebenarnya binasa. Dia sudah rohaninya mati, menuju kepada kematian kekal, binasa. Sebab dia akan disangkali oleh Yesus di hadapan Bapa. Matius 10 ayat 33. Matius 10 ayat 33. Ini orang yang menyangkal Yesus akan disangkali juga oleh Yesus di hadapan Bapa di surga. Berarti binasa. Orang seperti ini binasa. Petrus seharusnya binasa. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah ini, Petrus sudah seharusnya binasa. Keadaan Petrus sama dengan keadaan Lazarus yang mati 4 hari dan sudah busuk. Sama, mati 4 hari dan busuk, itu keadaan Petrus sama seperti itu. Petrus harusnya binasa, berarti dia sudah mati, bahkan busuk. Dari bintang jadi binatang, mati busuk. Sudah sama dengan Lazarus yang mati 4 hari dan busuk. Ini menunjukkan keadaan orang yang menyangkal Yesus. Orang yang menyangkal Yesus itu betul-betul rohaninya mati, busuk. Mati dan busuk. Ya, ini di dalam Yohanes 11, mari kita baca. Yohanes 11, Lazarus itu sudah mati selama 4 hari dan busuk. Mulai dari ayat yang ke-31. Yohanes 11 ayat 31 mulai sampai 44 lah, lengkapkan semua. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lompat saja ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nanti boleh dibaca secara lengkap sampai 44 di rumah. Nah, inilah keadaan orang yang menyangkal Yesus itu sama dengan keadaan Lazarus yang mati 4 hari dan busuk. Nah, bagaimana keadaannya?
keadaan orang yang menyangkal Yesus. Pertama, menghadapi kehancuran, kebusukan, dan kemustahilan secara jasmani. Nah, itu mati 4 hari dan busuk, itu menghadapi kehancuran. Orang kalau sudah mati, dagingnya hancur. Dimakan oleh ulat-ulat, belatung. Hancur. Menghadapi kehancuran dan kebusukan, dan kemustahilan secara jasmani. Mustahil dia akan menghadapi masalah-masalah yang semakin berat, ya sampai mustahil secara jasmani. Itu keadaan yang pertama, orang yang menyangkal Yesus. Yang kedua, menghadapi kehancuran, kebusukan dosa. Menghadapi kehancuran, kebusukan dosa, dan mustahil untuk selamat. Ya, tadi kan sudah divonis, sudah jelas divonis, siapa yang menyangkal aku akan sangkali dia di hadapan Bapa di surga. Jadi mustahil untuk selamat. Petrus mustahil untuk selamat. Karena Tuhan memang sudah vonis, siapa yang menyangkal aku akan sangkali di hadapan Bapa di surga. Petrus menyangkal, berarti dia disangkali oleh Tuhan juga. Di hadapan Bapa di surga, dia disangkali oleh Yesus. Binasa Petrus. Ini menghadapi kehancuran, kebusukan dosa, dan mustahil untuk selamat. Tapi oleh pekerjaan firman penggembalaan mendorong kita tadi, ya, kegunaan yang pertama, kegunaan firman penggembalaan itu mendorong kita untuk mengakui segala kebusukan kita. Ya, jangan disimpan. Akui. Marta mau sembunyi. Tuhan bilang angkat batu kubur. Oh jangan Tuhan, dia sudah berbau. Dia tutupi, tidak boleh, jangan. Nah itu batu itu kekerasan hati. Seringkali kita sudah busuk, kita tutupi lagi dengan kekerasan hati kita. Tidak mau terima firman, seperti Marta. Jangan. Ayo biar kita mengakui segala kebusukan kita. Di dalam ayat 34, coba ayat 34 ini kita baca. Yohanes 11 ayat 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Nah, Tuhan tanya, di mana Lazarus yang sudah mati, yang busuk itu dibaringkan? Oh sini Tuhan, mari lihat. Nah ini sikap yang benar. Firman penggembalaan itu yang menunjuk dosa. Mana kebusukanmu? Ini kebusukanmu. Ya mari Tuhan lihat ini betul, ini kebusukanku. Itu sikap kita. Tunjukkanlah kebusukan kita kepada Tuhan. Jangan malu. Buka semua, akui saja, tunjukkan saja kepada Tuhan segala kebusukan kita. Supaya kita dipulihkan. Dipulihkan. Ya. Mengalami kuasa dari firman itu memulihkan kita. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian tadi kegunaan firman penggembalaan mendorong kita untuk bisa tersungkur menyembah Tuhan. Ini firman penggembalaan. Mendorong kita untuk tersungkur menyembah Tuhan. Seperti Maria tersungkur di bawah kaki Yesus. Bukan meratap, dia tersungkur, bukan meratap di kubur. Banyak kali kita sudah mengalami kebusukan secara jasmani, mengalami kebusukan juga secara rohani, tidak tersungkur di hadapan Tuhan, tidak mau menyembah, malah meratap di kubur. Artinya meratap di sini artinya saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Salah-salahkan orang. Saat menghadapi nikah yang busuk, hancur, busuk. Salahkan suami, salahkan istri, salahkan anak, salahkan orang tua. Biasanya yang saya dengar ini, orang tua mau membela diri. Ini kadang-kadang yang saya dengar. Bukan kadang, sering ya. Sering saya dengar. Kenapa ini anak nakal sekali? Padahal dari orang dulu, papa mama tidak begitu. Sampai sudah bilang dari opanya, omanya tidak ada yang seperti begitu. Kenapa ini anak begini? Loh, bukannya salah pukul diri, Tuhan ampuni. Saya kurang mendidik anak, saya kurang berdoa untuk anak. Sampai membenarkan diri. Dulu kami, mama ini, papa ini bersaudara 6. Saya 6. Tapi 6 tidak ada seperti ngana. Tidak ada seperti ngana anak. Tidak ada seperti ngana BAKD. Salahkan anaknya. Padahal papanya yang tidak pernah mendoakan anak,
tidak pernah meluangkan waktu untuk anak. Akhirnya anaknya hancur-hancuran hidup. Nah ini jangan ya. Ayo biar kita akui, jangan seperti Marta. Nah, tutup, tidak mau diangkat batu kuburnya. Ayo tersungkur seperti Maria, jangan meratap. Coba orang meratap kalau ada orang mati. Orang meratap, apalagi tadi Kabupaten Poso ini orang Pamona meratap. Sudah salah-salahkan semua. Awe nunu palai kayaku. Salahkan itu orang mati. Itu hutang siapa yang mau bayar? Apa bahasa Pamonanya? Indah. Indah, hutang indah ini. Siapa yang mau bayar itu? Sudah. Aduh, disalah-salahkan semua. Tuhan tolong kita, jangan meratap, biarlah kita tersungkur. Nah, menyembah Tuhan. Menyembah itu penyerahan sepenuh. Menyembah itu penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Lihat penyerahannya Maria. Kita baca tadi lagi. Mundur. Ulangi baca. Ulangi baca ayat yang ke-32. Ini penyerahannya Maria. Penyerahan Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah ini penyerahan sepenuh. Maria menyerah sepenuh kepada Tuhan. Sebab dia tahu hanya Tuhan yang mampu memulihkan. Makanya dia berkata, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia yakin kuasa firman Tuhan itu mampu untuk memulihkan segala sesuatu. Ayo, biar kita menyembah Tuhan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Maka kita akan mengalami kasih Tuhan. Tadi kalau kita mengaku dosa, kita mengalami kasih Tuhan menutupi segala dosa. Sekarang kita mau tersungkur menyembah Tuhan, kita juga akan mengalami kasih Tuhan. Ayat 33 sampai 36. Ini kasih Tuhan. Ayat 33 sampai 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ini hati Tuhan tergugah, tergerak oleh belas kasih. Ya, kita mengalami kasih Tuhan. Terus, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Yesus turut merasakan keadaan kita, dia menangis. Terus, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Betapa kasihnya kepadanya. Kita mengalami kasih Tuhan. Nah, yang sanggup melakukan segala mujizat di dalam hidup kita. Kasih Tuhan sanggup melakukan segala mujizat di dalam hidup kita. Ayo kita mengaku mengalami kasih Tuhan, menutupi segala dosa kita. Kemudian kita mau tersungkur menyembah, kasih Tuhan juga kita alami melakukan segala mujizat dalam hidup kita. Mujizat secara jasmani dulu. Nah, mujizat secara jasmani, kasih Tuhan mampu memulihkan apa yang sudah hancur, yang sudah busuk, yang sudah mustahil. Nah, secara jasmani, kasih Tuhan mampu memulihkan semuanya. Ayo menghadapi apa yang sudah hancur, busuk, ekonomi hancur. Nah, menyembah. Tunjukkan segala kebusukan kita kepada Tuhan. Jangan malu. Akui semua. Dan tersungkur menyembah Tuhan. Tuhan mampu pulihkan. Kemudian kebusukan apa lagi? Kehancuran apa? Ekonomi, nikah, buah nikah. Sudah hancur semua. Yang jasmani semuanya hancur. Masa depan, kaum muda mungkin sudah hancur masa depan. Ya, karena dosa, harus dipenjara, harus apa ya, harus ini, harus itu. Akibat dari dosa yang dia lakukan, hancur sudah masa depan. Permisi, yang tadinya punya cita-cita mau jadi ini, jadi itu, lakukan dosa kenajisan. Hamil di luar nikah, hilanglah sudah cita-cita. Akhirnya harus menikah muda. Sudah tidak bisa lagi mengejar cita-cita. Hancur semua, masa depan hancur. Ayo kasih Tuhan mampu memulihkan semuanya. Pada saat sore hari ini, ayo orang tua mungkin di masa tua, anak-anak sudah tidak peduli lagi, tidak mau peduli kehidupan kita. Itu bagaikan menghadapi kehancuran semua, kebusukan. Nah, Pak, jangan takut, tersungkur menyembah, kasih Tuhan memulihkan. Yang mustahil semua dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian secara rohani, kasih Tuhan mampu memperbaiki rohani kita.
Kasih Tuhan mampu memperbaiki rohani kita yang sudah hancur, yang sudah busuk, seperti Petrus diperbaiki kerohaniannya. Nah, ini kasih Tuhan mampu memperbaiki kerohanian kita. Sama dengan kasih Tuhan menyucikan. Kasih Tuhan menyucikan. Kasih Tuhan mengubahkan sampai nanti menyempurnakan kita. Kita bisa menyambut kedatangan Yesus di awan-awan, menjadi mempelai wanitanya. Kolose 3 ayat 14 ayat terakhir. Kasih Tuhan menyucikan. Kasih Tuhan mengubahkan. Kasih Tuhan memulihkan. Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iya, puji Tuhan. Kasih Tuhan mampu untuk memulihkan kehidupan kita. Ayo, jangan putus asa menghadapi kehancuran, kebusukan, kemustahilan. Akui, tunjukkan segala kebusukan kita di hadapan Tuhan. Dan mari tersungkur menyembah Tuhan. Biarlah kasih Tuhan memulihkan kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memulihkan. Nyanyian rohani nomor 342. 342 G. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita, rohnya hidup dalam kita. Jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kembali dari atas, ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita, rohnya hidup dalam kita. Jadikan hidup ini indah, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah
kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya dengan bersenang. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan mampu memulihkan segalanya. Tunjukkanlah segala kebusukan kita kepada Tuhan. Jangan kita tutup-tutupi dengan kekerasan hati kita. Sekali lagi, haleluya. Kasih Tuhan menutupi segala dosa. Dengan kita tersungkur menyembah Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan segalanya. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Banyak kebusukan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya kasih-Mu memulihkan semuanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya,
Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Yesus, kami puji namamu. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembahmu. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Engkau baik. Engkau baik bagi kami, oh haleluya. Kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memulihkan kami, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau mampu memulihkan kami, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami puji nama-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Tuhan Yesus. Kami puji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Glory bagimu, haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kita kembali menyanyikan pujian tadi. Kasih Tuhan memulihkan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Kita bangkit berdiri. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh-Nya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Dengan bersenandung. Sekali lagi, haleluya. Tunjukkan saja kepada Tuhan keadaan kita. Sembah saja, sembah Dia, senangkan hatinya, maka Dia akan memulihkan keadaan kita. Kasih-Nya memulihkan kita. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Serah kepada Tuhan sepenuh, haleluya. Sembah Dia, haleluya, 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 haleluya.
mampu memulihkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu memperbarui kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Oh haleluya. Pulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kehancuran jasmani, kehancuran kebusukan rohani, semua dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu bagi kami begitu besar. Kasih-Mu bagi kami begitu besar. Kejatuhan yang dalam pun Engkau mampu angkat kembali, Engkau mampu pulihkan. Seperti yang dialami oleh Petrus. Demikian juga kami rindu. Kami juga mengalaminya Tuhan. Kami menyadari dalam kami mengikut akan Engkau Tuhan. Seringkali kami terjatuh, bahkan terus terjatuh dalam sampai tenggelam dalam puncaknya dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah kasih-Mu menutupi segala dosa, mengampuni kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan untuk buah nikah kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berikan kemenangan dalam setiap pergumulan yang ada, terutama satukan buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar untuk mengarah masuk pada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Gak berdoa bagi pergumulan ibadah pelayanan. Banyak halangan rintangan menghambat untuk beribadah, melayani Engkau, baik pengaruh dunia ini, daging kami sendiri, dosa-dosa yang begitu luar biasa memuncak hari-hari terakhir ini, menghambat kami beribadah melayani Tuhan. Tuhan tolong biar kami tetap setia, tetap berkobar beribadah melayani, tergembala dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa bagi umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan. Tuhan berkati, menghadapi jalan buntu, buka jalan, masalah utang piutang, rumah tanah semua, buka jalan semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang di luar Engkau. Juga umat-umat-Mu yang terganggu kesehatan, Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu. Baik Papa Uce, Tuhan tolong. Papa Mama Heru dalam pemulihan kesehatan, papanya Dias, Tuhan tolong juga jamah. Demikian juga Oma Sowolino, Oma Tamun Tuhan, Omanya Grace, Tuhan jamah semua. Ampuni Tuhan, sembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Juga Rehan, Tuhan tolong jamah. Mama Jane, Mama Nego, Tuhan tolong ampuni. Tuhan jamah. Susan di Palu, Tuhan tolong. Juga Amel di Samarinda, Tuhan ampuni jamah. Mama Nandos keluarga, Tuhan tolong ampuni. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan semuanya. Dan yang lain-lain, Papa Yuda, Papa Andres, semua kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kuasa iblis, setan, sakit, penyakit yang mengganggu, roh jahat yang menunggangi, kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur menyembuhkan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Pelayanan tempat ini di Tentena, di Diora, Tuhan semakin berkati, semakin membukakan rahasia firman, mempertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia. Engkau tahu siapa orang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba-Mu, suami istri melayani dalam tawisan benar, dalam kesucian, untuk membawa jiwa-jiwa yang Engkau percayakan layak jumpa dan Engkau Yesus mempelai pria surga. Pembangunan rumah ibadah secara fisik, Tuhan tolong Engkau Yehova Jireh mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kamu dan remaja Engkau berkati, berikan masa depan yang baik, perjodohan terbaik, satu firman pengajaran benar. Berkati juga anak-anak sekolah minggu bertumbuh dalam Engkau, di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami semua. Organisasi GPT kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong biar kembali kepada ADRT semula, kembali satu pengajaran, satu tata cara ibadah, satu penyembahan. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Engkau berkati dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan tolong berikan rasa takut akan Engkau, berikan hikmat-Mu sehingga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, tepat guna untuk penanganan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, aparat keamanan, para medis di garda depan semua Engkau berkati, Engkau lindungi. Mereka yang sudah berkorban semuanya Engkau memelihara, memberkati, melindungi. Terpuji nama-Mu, ampuni kami semua. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kasih Allah seperti sungai. Kunci tadi. Kasih Allah seperti sungai, kasih Allah seperti sungai.
besok ibadah mendalam Alkitab jam seperti biasanya, jam 4 sore. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami datang kepada mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan kami pada sore hari ini. Biar firman-Mu boleh tertanam dan meterai dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu Tuhan, membawa kehidupan kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, pengorbanan waktu, tenaga, harta, karena Engkau balas memberkati sesuai janji firman. Biarlah kehidupan kami boleh terkait masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali, jangan ada satupun dari antara kami yang tertinggal dan binasa. Tuhan tolong kerinduan hati kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, ampuni kami semua. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga, lindungi, sertai. Kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah, melayani Engkau. Umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online, tergembala jarak jauh karena keadaan, Tuhan tetap memberkati, tetap menggairahkan untuk setia berkobar, beribadah, melayani sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Hamba-hamba-Mu, para pekabar mempelai dimanapun berada, Engkau pakai semua sebagai alat untuk menyiarkan kabar besar firman pengajaran ini, membawa jiwa-jiwa dituai masuk dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Demikian juga hamba-Mu Pendeta Wijaya, Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan melayani, pembukaan rahasia firman semakin dinyatakan sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Demikian juga untuk pembukaan lempiran angkatan datang, Tuhan tolong bukakan rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan cinta kasih sayang